Oke, halo guys, halo teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik aja. Dan semoga teman-teman selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun dan bisa memaksimalkan lah potensi-potensi yang teman-teman semuanya punya gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang nih saya posisinya lagi kerja ya, lagi kerja dan seperti teman-teman tahu bahwa pekerjaan saya itu di atas kapal ya. Sebagai seorang pelaut dan khususnya engineer ya. Jadi mungkin video kali ini saya akan membahas kapal ini ya. Ini adalah kapal dengan engine yang paling simpel yang pernah saya naiki ya. Jadi sekarang, jadi kemarin di kapal-kapal sebelumnya mungkin ada beberapa video yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga di video-video saya. Jadi mungkin di channel ini memang nggak semuanya khusus tentang dunia kapal dan nggak khusus tentang semua tentang video tentang audio seperti itu, enggak. Jadi emang ini untuk channel yang ini sedikit random ya. Ada yang kerjaan saya di kapal atau hal otomotif segala macamnya mungkin ada, bagaimana cara memperbaiki motor segala macam mungkin ada di channel ini, dan ada bagian-bagian audio juga karena saya juga suka hobi di bagian audio. Cuma salah satunya juga ada yang di kapal seperti ini. Nah, jadi video kali ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan teman-teman bahwa ini adalah kapal paling simpel dengan mesin paling simpel yang pernah saya naikin, yang pernah saya bekerja di atasnya gitu ya. Dan ini saya udah lama ya di kapal sampai lupa nggak cukur rambut, bukan lupa sih, nggak sempet buat cukur rambut. Oke, jadi itu aja, langsung aja kita udah saatnya kerja, kita udah pakai seragam untuk kerja, udah pakai merpak, dan langsung aja kita ke tempat kerjanya. Oke, langsung aja teman-teman. Oke kawan-kawan, jadi kita mulai dari pertama ini saya keluar kamar ya. Jadi ini kurang lebih aja lah, gambaran aja kurang lebih ini dari kamar kabin yang saya naiki. Nah jadi ini lorong-lorong kamar ini. Nah untuk satu lorong ini, satu lantai di lorong saya ini adalah semua lantai untuk kru engine ya. Dari mulai oiler sampai chief engineer, dan nanti satu lantai di situ. Nah satu lantai di bawahnya ini adalah tempat ada CCR, ada pokoknya lantai di bawah. Nanti kita akan bikin video tersendiri tentang itu. Nah ini pintu masuknya. Nah ini masuk ke kamar mesin. Nah ini sudah mulai masuk ke kamar mesin. Nah di sini ada economizer. Nah ada economizer. Nah di sini, nah ini ada tangki ekspansi. Nah ini dipakai buat ekspansinya purifier. Dan belepotan ngomongnya. Oke, ini dari ya kita isi. Nah sebenarnya bisa juga diisi pakai line-nya. Ini ada line khusus tersendiri untuk ngisi tangki ini. Cuma line-nya sudah dalam kondisi yang nggak bagus ya. Jadi kita pakai line yang lain atau kita pakai jalur yang lain. Kita sambung pakai yang seperti tadi. Nah kita turun ke bawahnya di sini teman-teman bisa lihat. Nah, gambarnya agak ini. Nah, kita di sini di lantai di bawahnya ini, di sini ada beberapa mesin. Salah satunya di situ kelihatan ada purifier. Kemudian ada tangki oli. Nah, ini ada bagian atas dari boiler juga ada di sana. Nah, di selantai ini, nah di bagian ujung sana kelihatan di situ ada lampu hijau itu. Nah, itu ada yang dinamakan RO. Nah, kalau teman-teman pengen tahu RO yang ada di video sebelumnya itu udah kita bahas ya. Nah, kemudian tapi kalau teman-teman pengen tahu lagi nanti kita akan bikin video yang lengkap tentang RO lagi ya. Nah, di sini ada silinder oil. Nah, ada silinder storage dan silinder servisnya. Nah, di sini ada purifier. Nah, ini untuk FO ya, FO purifier. Nah, di sana ada DO purifiernya di situ. Nah, untuk purifiernya yang satunya ada di bawah, nanti kita akan lihat. Tangkinya di sebelah sana. Kemudian di sini ada workshopnya. Nah, bisa dibilang kapal ini cukup rapi untuk ukuran-ukuran kapal yang sudah tua ya sebenarnya. Ini udah tua nih kawan-kawan ya. Udah di tahun 90-an kapal ini dibuat. Jadi emang ya kalau anggapan kapal itu pasti bagus rapi begini ya, enggak juga. Nah teman-teman bisa lihat lantainya itu bagus sekali. Jadi walaupun di sini ada spare, nah ada spare untuk main engine. Di sini ada exhaust valve. Jadi walaupun kapal ini tua, sebenarnya masih tergolong cukup bagus ya. Nah di sini ada hydraulic oil tank. Nah ini hydraulic oil tank ini untuk kargo ya, untuk
ini ya, untuk power pack ya, untuk pompa kargo. Nah inilah yang kita sebut tadi RO. Nah ini, nah di kapal ini sebelumnya sebenarnya ada FWG ya, cuma mungkin karena usia FWG-nya sudah tidak mampu untuk dipakai, jadi digantilah dengan RO ini ya. Jadi FWG-nya udah nggak dipakai lagi kawan-kawan. Nah seperti itu. Nah jadi memang sudah sedikit banyak ada modifikasi juga di kapal ini ya memang karena usia juga. Nah itu dari atas kita sudah bisa melihat engine-nya. Ini pakai Mitsubishi Akasaka ya, Akasaka. Jadi teman-teman seperti yang dilihat tadi tuh, push rod-nya masih penggerak dari aksesorisnya masih menggunakan push rod ya, belum hidrolis ya. Karena untuk kapal-kapal yang canggih sekarang itu sudah menggunakan hidrolik, bahkan kapal-kapal yang terbaru itu sudah menggunakan elektromotor bahkan untuk main engine-nya. Ada yang sudah pakai elektromotor atau yang bahkan udah menggunakan bahan bakar gas. Nah, di sini ada kompresornya dan ada main air reservoir ya. Kompresornya ini sangat kecil sih. Jadi, nah teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini ada filter oli. Nah, ada filter oli untuk main engine-nya di situ. Nah, kemudian ini ada 3 biji, ada 3 mesin pompa power pack ya, hidrolik power pack ya. Ada tadi yang tangkinya ada di atas itu. Nah, kemudian di sini ada auxiliary engine atau AE atau generator. Nah, apapun itu teman-teman menyebutnya, biasanya bisa disebut generator atau auxiliary engine. Nah, di sini ada seawake. Ini wajib ya, wajib ada di kapal ya. Untuk kapal-kapal seperti kapal-kapal yang sekelas ini masih wajib ada. Kemudian ada boiler. Nah, untuk boiler sendiri di sini udah nggak dipakai boilernya. Jadi nanti saya akan jelaskan kenapa kapal ini tuh bisa saya bilang kapal paling simple. Karena salah satunya yaitu boilernya nggak dipakai. Kemudian di sini ada incinerator ini ya untuk membakar sampah padat ya. Tapi ini masih beroperasi incinerator ya. Ada filter bahan bakar, filter FO yang akan masuk ke main engine dan akan masuk ke AE. Nah, itu lewat di situ, filter DO. Nah, ini bagian atasnya ya, bagian atas dari main engine. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi penggerak dari exhaust valve-nya itu masih menggunakan push rod ya. Seperti itu. Nah, ini kita turun lantai paling bawah nih, lantai paling dasar nih, udah nggak ada lantai lagi di bawahnya. Nah, ini ada AE nomor 2. Nah, itu ada LO purifier ya, itu untuk membersihkan minyak lumas daripada main engine. Kemudian di sana ada pompa bilges pump, fire and bilges pump itu. Kemudian ada pompa transfer FO dan DO di sana ada. Kemudian nah ini ada heater ya. Jadi untuk pemanasnya, karena kapal ini nggak menggunakan boiler lagi, menggunakan heater elektrik. Jadi lebih simpel. Salah satunya di situ. Ini ada pompa LO-nya. Nah, ini pompa LO. Nah, pompa LO untuk main engine ya tentunya. Dan kalau keadaan full away itu pompanya mati teman-teman. Motornya dimatikan karena menggunakan pompa gendong main engine-nya. Nah, kemudian ini ada AE1. Sebelumnya tadi ada ada LO dan fresh water cooler untuk main engine. Nah, ini ada pompa GS, fire and GS pump. Nah, ini pompanya lumayan besar juga untuk pompanya ini, untuk sekelas ukuran fire and GS pump ya. Biasanya saya pernah melihat yang lebih kecil dari itu. Nah, di sini ada pompa lagi untuk pompa main engine, fresh water main engine. Nah, kemudian, nah biasanya pompa ini ada pompa RO ya, pompa supply untuk RO atau pompa booster. Kalau di panelnya itu pompa booster atau bisa disebut pompa supply. Ini ada pompa seawater untuk AE, seawater untuk AE atau seawater service. Nah, ini pompanya. Kemudian di sebelahnya, di belakangnya ini ada pompa seawater untuk main engine. Nah, di belakangnya lagi kita bisa melihat di sini ada seawater untuk AC atau pendingin AC. Nah, di belakangnya ini ada pompa fresh water untuk akomodasi atau ya untuk menyalurkan air tawar ke akomodasi untuk mandi, untuk masak, mencuci segala macam itu. Air tawar. Situ ada OWS. Di sini ada, bisa dilihat ini nggak terlalu besar mesinnya. Nah, ini OWS-nya. Ini juga masih berfungsi. Untuk OWS-nya ini masih sering berfungsi, alarmnya masih sering berfungsi dan segala macamnya masih oke, masih normal.
Kalau teman-teman lihat, perhatikan tadi ya, pompa yang ada di kapal ini tuh cuma satu-satu. Freshwaternya satu, seawater untuk main engine satu, seawater untuk AE satu, freshwater untuk main engine juga satu. Jadi single semua di sini. Nah cuma memang ya untuk line-nya itu memang bisa saling backup ya kalau misalnya ada terjadi apa-apa. Nah, jadi teman-teman yang sudah pernah di kapal atau yang mau bekerja di kapal, coba diperhatikan. Sesimpel ini kapal ini karena satu, pompanya dia itu cuma satu-satu atau single, boiler sudah tidak bekerja, pemanas menggunakan heater, otomatisasinya masih bekerja dengan bagus, dan itu sangat memudahkan sebenarnya. Nah ini kita udah masuk ke dalam control room. Nah ini control room atau engine control room, ECR. Nah kita bisa lihat. Nah ini untuk panel-panelnya di situ. Nah ya ini panel-panel untuk kita memonitor mesin-mesin yang sudah berjalan. Nah ini ada parameter-parameter untuk main engine, temperatur, bukan temperatur, pressure-nya ya, pressure bahan bakar, pressure loop oil, pressure dari seawaternya atau freshwaternya juga. Dari situ ada RPM, tachometer untuk turbo, ada semua di sana. Dan itu ada panel-panel untuk AE, main switchboard ya. Di sini ada panel-panel untuk pompa-pompa atau pemesinan yang berjalan ya. Nah itulah kawan-kawan, jadi mesin-mesin yang ada di kapal ini. Dan kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa kapal ini adalah kapal yang paling simple adalah dengan mesineri atau permesinan yang seperti itu, kapal ini bisa berjalan dengan lancar dan operasional sangat lancar kawan-kawan. Jadi tanpa adanya boiler gak jalan, diganti dengan menggunakan heater elektrik. Pompa-pompa hanya satu ya, hanya satu per mesineri, tapi dia bisa saling backup dan maintenance dan jangka lifetime-nya itu tergolong sangat panjang untuk mesin-mesin di kapal ini ya kawan-kawan. Jadi tidak terlalu banyak untuk melakukan maintenance, namun operasional di sini sangat lancar dan bagus. Nah itulah yang saya bilang kenapa kapal ini paling simple ya kan, dari kapal yang pernah saya naikin. Oke teman-teman, jadi itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka, dan kalau teman-teman gak suka bisa di dislike aja. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Bye bye.